Kembali bersama kami, Saudara. Satu hal yang menjadi perdebatan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin adalah soal kehadiran Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi terkait tudingan kecurangan Pilpres. Awalnya, tim hukum Anies Mohaimin yang meminta kehadiran 4 menteri di pemerintahan Jokowi untuk hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Tim hukum Amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan dugaan penyaluran bansos yang tidak wajar di masa pemilu. Hal serupa juga diminta oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat, meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada Hakim Konstitusi. Dan wakil presiden karena terdapat perbedaan, baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya. Berdasarkan uraian pihak terkait di atas, maka cukup alasan membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Majelis Hakim Konstitusi membuka kemungkinan untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan, jika memang dibutuhkan, maka menteri yang berkaitan akan dipanggil, tapi bukan sebagai saksi atau ahli. Namun semua bergantung dari rapat permusyawaratan hakim. Yang Mulia Hakim, nanti kami akan minta supaya tetap kehadiran pada Pak Menteri tersebut. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat musyawarah hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diminta hadir sebagai saksi oleh tim hukum Amin dan TPN Ganjar Mahfud tidak mau menanggapi soal rencana pemanggilan tersebut. Ditemui wartawan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana, Sri Mulyani tidak merespons apapun terkait apakah dirinya bersedia dijadikan saksi di sidang sengketa Pilpres. Sri Mulyani bahkan hanya melempar senyum dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Di lain pihak, PDI Perjuangan menyiapkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang, TPN Ganjar Mahfud telah menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan Pilpres. Kata Hasto, seluruh kader PDIP siap menjadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini jika diperlukan. Menanggapi kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tidak mungkin menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK.
Lalu keterangan apa yang bisa diungkap lewat kehadiran Menteri dari Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Tim Hukum Nasional Amin, Refli Harun, dan anggota Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, kabar Ya, baik. terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sudah dibuka sudah dibuka peluang nih, Bung Refli, Hakim Konstitusi membuka peluang untuk menghadirkan Menteri sebagai saksi untuk sidang PHPU di MK. Sejauh apa kemudian Anda melihat dari sikap Hakim ini? Iya, ini kan hal yang biasa saja ya. Artinya kalau kita mau bicara tentang informasi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi terutama ya terkait dalil permohonan misalnya, ya Mahkamah Konstitusi bisa saja memanggil pihak-pihak lain untuk dimintai keterangannya, termasuk menteri sekalipun dan pejabat-pejabat lainnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan permohonan 01, itu kehadiran 4 menteri itu sangat dibutuhkan karena terkait dalil. Dalil soal bagaimana penggelontoran dana bansos, ya kan, bisa ditanyakan pada Menteri Keuangan. Kemudian dalil mengenai distribusi bansos, ya, yang kelihatannya kok tidak banyak atau tidak melibatkan atau tidak diketahui semuanya oleh Menteri Sosial, bisa ditanyakan pada Menteri Sosial, ya, termasuk besaran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga video misalnya atau pernyataan dari Erlangga dan Zulhas yang mengaitkan bansos itu dengan personalisasi, ya. Jadi bansos dikaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikaitkan dengan Gibran, Gibran dikaitkan dengan pejabat. Misalnya seperti itu. Oke, tapi Menurut saya ini hal yang biasa saja. hal yang biasa, tapi dari kubu pihak terkait menilai bahwa pemanggilan Menteri ini dipandang tidak relevan. Gimana tuh menyikapinya? Ya kalau mereka nggak relevan pasti kan, bukan membuktikan, kan mereka nggak punya permohonan. Mereka kan cuma menjawab permohonan, yang punya permohonan kan kami. Kalau kita kaitkan dengan permohonan, ya permohonan kami itu ya terkait dengan 4 menteri, gitu. Dan demikian juga yang saya lihat permohonan 03. Jadi kalau ditanyakan 02, ya 02 memang nggak relevan karena 02 kan cuma menjawab permohonan kami, menanggapi permohonan kami. Dia tidak punya permohonan sendiri karena pihak terkait, ya. Oke, kalau gitu saya ke Bang Otto kalau begitu. Ini kan jawaban dari THN Amin begitu. Ini kan korelasinya berhubungan langsung dengan permohonan mereka. Ada dugaan semua bermula dari bansos yang akhirnya merujuk pada intervensi pemerintah dalam hasil Pilpres. Gimana menyikapinya, Bang Otto? Sorry, tidak semua bermula dari bansos. Oke. Bansos itu hanya salah satu Ya. dalil saja, ya. Maksudnya ke arah situ. Salah satunya itu. Gimana tuh, Bang Otto? Jadi begini ya, saya hendak meluruskan dulu suatu acara yang berlaku secara universal di seluruh peradilan di dunia ini. Jadi termasuk juga di Indonesia dan termasuk di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ini adalah sengketa. Ya, ini adalah sengketa. Kalau sengketa itu namanya ada 2 pihak. Ada yang termohon, ada yang termohon. Ya. Lain halnya ini dengan kasus umpamanya pengujian suatu norma hukum di dalam dalam undang-undang. Itu kan satu pihak. Ya. Nah, karena ini adalah inter partes ya, para pihak, maka berlaku asas yang berkali-kali sudah dikatakan, actore incumbit probatio. Artinya barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Jadi dalam perkara ini karena sengketa, untuk diingat sengketa antara maka yang berlaku itu adalah kalau pemohon ingin membuktikan dalilnya, maka dia sendiri yang mencari saksinya untuk membuktikan dalilnya. Dia tidak bisa meminta kepada hakim, tolong minta ini supaya dipanggil. Nah, hal itu sudah saya sampaikan kemarin di persidangan, dan hakimnya kelihatannya bisa menerima. Karena hakim mengatakan, memang ini inter partes, tapi katanya, kalau hakimnya sendiri yang membutuhkan, ya tentu kita pun nggak bisa menghalangi, karena itu hak dari Pak Hakim untuk dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan bagi kepentingan Majelis Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau keyakinan Jadi, Anda, hakim akan mengamini permintaan itu atau tidak? Ya, tergantung situasinya. Kami terus terang aja jangan dikira menyatakan dalil ini seakan-akan kami tidak takut atau tidak bersedia. Bisa-bisa saja, kalaupun dihadirkan bagi kami fine-fine saja karena kami yakini bahwa itu pun tidak ada masalah. Cuma kami kan di dalam jawaban kami kemarin seperti Anda dengar, kami juga kan melakukan tuduhan kan, membantahan bahwa justru kecurangan itu kan dilakukan juga oleh pihak 01. Nah, oleh karena itu kami juga sedang mempertimbangkan sekarang apakah kami nanti akan juga memohon agar
Ibu Megawati umpamanya atau umpamanya pimpinan-pimpinan partai yang lain atau tokoh yang lain akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini. Urgensinya? Ya, tentunya sama dong. Kami ingin tahu juga apakah kecurangan-kecurangan itu ada kaitannya dengan beliau-beliau ini. Ini sedang kami pertimbangkan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Pihak mereka minta 4 menteri, kami juga memintakan Ibu Megawati, tokoh-tokoh lain. Nah, nanti tergantung hakim. Dia menerima yang mana. Nah, ini akan menarik sekali. Dan bagi kami kan salah gitu loh. Gitu ya. Tapi kami yakin bahwa kalau dipakai aturan yang baku, yang ketat, itu tidak akan mungkin dikabulkan. Tapi kalau hakim merasa kurang dalam pembuktian, pengen meminta bukti-bukti dari para ahli, dari para menteri atau dari Ibu Megawati dan tokoh-tokoh yang lain, umpamanya, itu hak dari majelis. Gitu. Ada tandingan juga nih nampaknya Bung Refli, mau bawa Bu Mega nih akan dipertimbangkan untuk dihadirkan juga ke sidang MK. Gimana meresponnya dari THN? Iya, malah senang saya. Jadi sekalian aja kan Bang Utu sudah bilang katanya, menarik ini. Jadi menteri yang 4 itu dihadirkan, Bu Mega dihadirkan, tokoh-tokoh lain yang kira-kira terlibat atau punya daya untuk memberikan keterangan dihadirkan juga. Jadi sidangnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan soal klarifikasi, soal clarity-nya kan begitu. Cuma memang yang membedakan saya dan Bang Utu, kalau kami kan sudah mengajukan. Bang Utu masih omon-omon. Bukan omon-omon karena saya malah minta Bang Utu ajukan sekarang begitu. Bukan, begini. Jangan kami punya posisi sebenarnya kalau secara hukum ya, itu secara hukum inter partes itu siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Tergantung kepada nanti kesaksian daripada pihak 0102. Kalau setelah kami lihat perkembangannya, kami baru menentukan siapa yang harus kami panggil. Kami kan menunggu. Ya kan? Menunggu dong. Tapi bahkan begini, Bang Utu ya. Jadi juga, MK itu tidak terhalang untuk memanggil siapapun kalau seandainya MK membutuhkan itu. Nah, kita para pihak ini cuma bisa mengusulkan. Nanti MK mekanismenya akan bawa itu ke rapat permusyawaratan hakim, tetapi dalam konteks kepentingan MK. Ya, karena MK akan membutuhkan sebuah keterangan yang meyakinkan, keterangan yang cukup adequate agar kemudian perkara ini bisa diputuskan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena itu kami sih sudah berupaya ya menyampaikan surat dan itu sudah kami lakukan. Lalu upaya selanjutnya ya hanya menunggu, berdoa saja MK betul-betul memanggil dan berdoa juga Bang Utu dan teman-teman mengajukan agar memanggil Mega. Nah, biar menarik kan, biar adrenalin itu. Berharap untuk menunggu agar MK memanggil para menteri ini. Tapi kalau menurut Anda, Bung Refli, seyakin apa 4 menteri yang Anda harapkan bisa datang itu betul-betul hadir di MK? Ada 2 faktor. Ya. Faktor pertama adalah faktor ketika kita mengajukan saksi dan ahli. Kalau misalnya saksi dan ahli itu bagi hakim MK. Bung Refli, mohon maaf boleh diperbaiki audionya terlebih dahulu, kurang terdengar jelas. Oke. Ini jelas. Jadi pertama bergantung kepada proses nanti pembuktian ya. Ketika kita menghadirkan ahli dan saksi. Kalau dari persidangan itu hakim merasa cukup, karena saya mengikuti MK ini udah sejak pertama kan. Kalau dia merasa cukup ya, baik cukup untuk mengabulkan maupun cukup untuk menolak, frankly speaking, maka mungkin dia tidak membutuhkan tambahan keterangan lain buat diri mereka sendiri. Nah, tetapi kalau seandainya mereka merasa, wah ini belum cukup nih, sementara kita punya sebuah hal yang perlu diklarifikasi yang belum jelas nih klarifikasinya misalnya, itu bisa saja MK memanggilnya. Jadi memang untuk persidangan di MK ini adalah unik-uniknya sedikit. Yang barangkali kalau kita sejajarkan dengan perdata pidana atau pengadilan lain memang agak beda. Apalagi kita tahu bahwa yang sengketa pilpres ini kan bukan single case. Kalau Bang Utu misalnya ketika membela kasus pembunuhan misalnya kan berkutatnya di satu peristiwa saja. Sementara dalam sengketa pilpres ini yang dibatasi 14 hari kerja, kita tidak hanya satu peristiwa berkutatnya. Di ratusan bahkan ribuan peristiwa dan harus kita selesaikan dalam 14 hari kerja. Itulah sebabnya pakem-pakem sidang umum, ya sidang yang pada umumnya itu
di MK kurang berlaku karena kalau pakai sidang mahkamah umum tidak ada permohonan yang bisa mendapatkan keterangan yang adequate dalam jangka waktu yang limited. Itulah sebabnya MK kemudian perlu punya diskresi bagi dirinya sendiri untuk menambah keterangan kalau dia membutuhkan itu. Tapi keyakinan Anda, Bung Refli, nanti pertimbangan untuk menghadirkan 4 menteri ini arahnya bakal kemana kemudian? Saya nggak bicara yakin dan tidak yakin, kita memohonkan aja. Kalau dikabulkan syukur, kalau tidak dikabulkan ya kita berusaha untuk menghadirkan ahli dan saksi kita semaksimal mungkin. Oke. Kalau Bang Oto, ngelihatnya gimana nih peluangnya bakal datang 4 menteri ini di mata Anda mewakili tim pembela Prabowo Gibran? Bagi saya mau datang atau tidak nggak ada persoalan. Karena begini, kami meyakini betul soal bansos ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo Gibran, ya kan? Karena begini ya, Anda harus tahu juga bahwa perbuatan bansos itu harus dilihat apakah ada hubungan kausal dengan diberikannya bansos itu mengakibatkan perolehan suara daripada pihak-pihak pemohon. Jadi harus dihubungkan. Jadi jangan nggak boleh tafsir dan asumsi. Jadi kalau ada bansos, nah harus dibuktikan apakah betul akibat bansos ini ada hubungan kausal. Jadi saya jadi memilih gara-gara bansos. Itu harus dibuktikan. Jadi tidak bisa langsung diasumsikan, ditafsirkan. Oh ada bansos sehingga orang memilih Prabowo. Nggak ada bisa begitu. Harus dibuktikan ada hubungan kausal nggak? Ada sebab akibat tidak? Gara-gara bansos saya memilih Prabowo Gibran. Nah, ini kan harus dibuktikan sama mereka. Itu saya katakan tadi itu kalau dia membuktikan, dia mendalilkan, dia harus buktikan. Ya. Nah, kedua, bahwa di MK itu sudah ada hukum acaranya. Saya selalu katakan bahwa ada hukum material, maka hukum material itu ditegakkan oleh hukum acara. Hukum acara ini nggak boleh disimpangi. Nggak boleh disimpangi. Kalau disimpangi, keadilan tidak bisa tercapai. Nah, hukum acara sudah jelas mengatakan perkara ini adalah perkara pilpres, ya kan? Di mana yang diajukan sebenarnya seharusnya menurut undang-undang pemilu itu adalah mengenai sengketa perhitungan suara. Nah, kalau perhitungan suara, maka pemohon harus menyebutkan. Angka yang disebutkan KPU itu tidak benar. Dan yang itu adalah hitungan saya segini. Nah, ini di dalam permohonan, bayangkan dia minta KPU membatalkan pembatalan kemenangan Prabowo, tapi pemohon sendiri tidak menyebutkan berapa suara yang sesungguhnya yang dimiliki. Jadi nggak mungkin dong. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nanti, bagaimana kemudian saat 4 menteri ini betul hadir dan datang ke MK, apakah nanti hakim akan fokus pada hasil pemilihan presiden atau mungkin akan menjurus ke hal-hal di luar itu? Kita akan lanjutkan lagi diskusinya di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami, saudara. Masih melanjutkan diskusi bersama Refli Harun dan Oto Hasibuan. Bung Refli, saat 4 menteri ini kalaupun jadi hadir dan datang ke MK, di mata Anda apakah hakim akan fokus semata pada hasil pilpres atau bakal bisa di luar itu pendalamannya? Iya, jadi yang disampaikan Bang Utu itu dengan segala hormat sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan pertama 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahuddin Wahid. Nah, kebetulan saya terlibat dalam pembentukan keputusan tersebut karena pada waktu itu saya asisten hakim atau staf ahli. Jadi putusan MK itu dua, bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Bahkan yang kualitatif itu diputuskan di awal sebelum yang kuantitatif. Tetapi kualitatif itu kualitatif yang terkait dengan pelanggaran konstitusi. Jadi pelanggaran terhadap azas pemilu yang bebas dan jurdil atau luber dan jurdil. Dan itu sudah kami masukkan. Jadi coba nanti Bang Utu baca putusan tahun 2004. Jadi kalau dikatakan bahwa MK itu sudah cuma hanya angka-angka saja, wah itu sesuatu yang sudah ditinggalkan MK sejak putusan pertama. Hanya masalah. Kalaupun kualitatif itu belum terbukti, itu bukan berarti ditolak argumennya. Tetapi pembuktiannya masih belum cukup, belum adequate untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang luber dan jurdil. Baik, silakan Bang Oto merespon. Singkat saja Bang Oto.
begini, undang-undang yang disampaikan keputusan MK yang dulu itu kan sudah tidak relevan lagi kalau kita kaitkan dengan sekarang. Karena sekarang ini sudah ada undang-undang pemilu yang baru, yaitu tahun 2017. Dan sudah pernah dipraktekkan dalam pemilu tahun 2019, ya kan? Nah, di dalam urusan undang-undang pemilu tahun 2017, semua ini sudah diatur, tidak seperti yang dulu. Kalau sengketanya ini mengenai soal perhitungan suara, harus ke MK. Kalau pelanggaran tentang TSM, itu sudah melalui Bawaslu. Itu sebenarnya saya katakan, saya pesimis sekali, dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan memanggil para menteri tersebut. Kenapa? Karena mungkin tidak sampai kepada pemeriksaan materi ini nanti. Eksepsi eksepsi kami ini mungkin bisa dikabulkan. Karena MK harus tahu bahwa kalau tidak ada yang namanya judicial process. Kalau perkaranya ini sudah mengenai soal acara, maka tentunya acaranya seperti itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bilang, loh ini kalau tes M kamu buktikan apa? Kamu bawa ke Bawaslu, jangan bawa ke MK gitu loh. Jadi kita itu tidak sekali kalau kita berbicara tentang pelanggaran serius terhadap kalau konstitusi. umpamanya perkaranya itu tes M. Kalau tes M adalah jangan bawa ke MK gitu loh. Jadi kembali kepada konstitusi. Kalau kita umpamanya bicara M, tidak boleh lagi dibawa. Baik, Bapak-bapak, mohon maaf sekali. Ini kita harus potong dulu karena pembuktiannya nanti akan dimulai sejak 1 April 2024 nanti saat sidang pembuktian dimulai. Bung Refli, Bang Oto, terima kasih banyak. Saya harus tutup diskusi kita kali ini. Kita semoga berjumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Informasi berikutnya usai jeda, Presiden